Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ibu. Muhammad Riju, Intan, Novita, Hajija, Melki, Nurul, Sahara, Muhammad Ilyas, Saskia, Hasrin, Alda, Andira, Levi, Lydia, Nasria, Alvin, Fajar, Petrus. Muhammad Riju, Intan, Novita Hari, Hajija, Melki, Nurul, Sahara, Muhammad Ilyas, Saskia, Hasrin, Alda, Andira, Levi, Lydia, Nasria, Alvin, Fadri. Alhamdulillah pagi ini semuanya hadir semua ya. Jadi sebelum kita mulai materi hari ini, ada yel-yel dulu dari teman kita dan semua siswa ikut sama Ilyas. Bisa? Bisa. Oke, silakan Ilyas. Oke, teman-teman berdiri. Berdiri semua berdiri. Kenapa Bapak berdiri? Tidak apa-apa. Oke, teman-teman. Tepuk semangat. Selesai duduk. Terima kasih atas yel-yelnya dari kelas 11 MIPA 3. Berarti punya semangat belajar hari ini ya? Ya. Setelah kita mengawali pelajaran ini, sudah baca doa, sudah mempersiapkan diri dari pagi hari sampai sekarang. Nah, sebelum Ibu lanjut atau materi pada hari ini, Ibu akan tanyakan materi pada minggu kemarin. Materi yang kemarin kita bahas tentang ya. Sekarang Ibu akan berikan pertanyaannya. Ada yang tahu langsung angkat tangan. Di tulang bagian siku dinamakan tulang. Siapa? Ada yang tahu? Saya. Ya. Intan, silakan. Ya. Apa jawabannya? Berikut. Tulang yang terdapat di bagian siku dinamakan tulang. Ada yang tahu? Tulang tidak beraturan itu. Tulang tidak beraturan. Yang terdapat di bagian mulut. Berikut. Tulang yang terdapat di dalam tulang dahi atau yang sejajar dengan tulang disebut. Ada yang tahu? Ya, sendi. Berikut. Di dalam tulang manusia atau tengkorak ada terdapat bermacam-macam tulang. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Saskia. Sendi mati Bu. Sendi mati. Boleh yang terdapat di bagian? Lutut. Ya, di bagian lutut. Jadi tulang atau sendi itu yang kita pelajari pada hari ini, tulang, sendi, dan otot dia termasuk dalam sistem. Sekarang kita akan membahas materi pada hari ini dengan
Oke, sekarang Ibu akan baca kompetensi inti dari awal kita belajar. KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3, memahami C2, menerapkan C3, dan menganalisis C4, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, P1, menalar, P2, dan mengaji P3 dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dan IPK. Kompetensi dasar menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. 4.5, menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Indikator yang pertama, memahami mekanisme gerak. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam gerak. Yang ketiga, mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak. Yang keempat, menjelaskan teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak. Yang kelima, menganalisis hubungan antara tulang jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Ya, itulah kompetensi dasar dan IPK. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami mekanisme gerak. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gerak. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak. Inilah tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Peserta didik dapat memahami mekanisme gerak. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gerak. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak. Nah, setelah itu Ibu akan menampilkan video dari tujuan pembelajaran ini. Jadi yang semalam Ibu sudah berikan atau coba tahu bahwa buku cetak, buku tulis yang Ibu sudah berikan untuk persiapan pada hari ini kita belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bisa paham? Oke, Ibu akan putarkan videonya dan kalian langsung menonton. Halo adik-adik, apa kabar semuanya?
sehat selalu ya. Ketemu lagi masih dengan Kak Febri di channel Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 11 yaitu sistem gerak. Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe channelnya, lalu like dan share videonya kepada teman-teman kalian semuanya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, otot, dan juga persendian. Yang pertama akan kita bahas adalah otot pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif. Fungsi rangka antara lain adalah untuk menopang dan membentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot, dan juga sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri panjang, memiliki rongga di tengahnya yang disebut dengan sumsum. Contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipi. Cirinya pipi dan seperti lempeng. Contohnya adalah pada tulang-tulang tengkorak yang membentuk kepala. Bentuk yang ketiga adalah tulang pendek. Ciri-ciri tulang pendek adalah bentuknya kubus atau tidak beraturan dan pendek. Contoh adalah pada ruas-ruas penyusun tulang belakang. Berikut ini adalah struktur tulang pipa. Tulang dilindungi oleh selaput terluar yaitu periosteum. Kemudian di balik periosteum ada selaput yang kedua, namanya adalah selaput endosteum. Di bagian ujung-ujung tulang pipa terdapat tulang rawan yang merupakan tempat bantalan persendian atau artikulasi. Di bagian ujung tulang pipa terdapat pembesaran yang kita namakan dengan epifisis. Kemudian di bagian tengahnya yang dinamakan diafisis, itu di dalamnya terdapat rongga kosong yang merupakan sumsum tempat pembentukan sel darah. Di antara epifisis dan diafisis terdapat cakra epifisis yang berperan dalam proses pemanjangan tulang. Apa saja sih tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita? Rangka tubuh kita tersusun atas tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak, kemudian rangka badan yang biasa disebut aksial, dan tulang anggota gerak atau apendikular. Yang pertama yang kita bahas adalah tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau tulang kranium. Ternyata tulang tengkorak kita terbagi atas banyak tulang-tulang pipi yang disambungkan oleh persendian. Apa saja tulang-tulang penyusun tulang tengkorak kita? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tulang dahi atau biasa disebut dengan tulang frontal. Lalu ada tulang rahang bawah yang biasa disebut mandibula. Dan ada tulang rahang atas atau maksila. Ada juga yang pertama yang kita bahas adalah tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau tulang kranium. Ternyata tulang tengkorak kita terbagi atas banyak tulang-tulang pipi yang disambungkan oleh persendian. Apa saja tulang-tulang penyusun tulang tengkorak kita? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tulang dahi atau biasa disebut dengan tulang frontal. Lalu ada tulang rahang bawah yang biasa disebut mandibula. Dan ada tulang rahang atas atau maksila. Ada juga tulang oksipital yang melindungi kepala bagian bawah belakang. Lalu tulang temporal yang biasa disebut dengan tulang pelipis. Dan tulang parietal yang melindungi kepala bagian belakang bagian atas. Kita lanjut ke tulang rangka badan atau aksial. Rangka aksial ini terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, tulang panggul, serta bahu. Bagian-bagian dari rangka aksial adalah ruas tulang belakang yang tersusun atas 1 ruas tulang atlas dilanjutkan 7 ruas tulang leher. Lalu ada 12 ruas penyusun tulang punggung,
Dilanjutkan dengan 5 ruas tulang pinggang dan juga tulang ekor. Selanjutnya, ada 7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang punggung dan tulang dada, 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk di atas, dan 2 ruas tulang rusuk melayang yang hanya melekat pada tulang punggung saja. Dilanjutkan ada juga tulang dada yang terdiri dari manubrium sterni dan juga corpus sterni. Lalu tulang badan bagian bawah ada tulang panggul yang biasa disebut dengan tulang pelvis dan juga tulang telentang yang biasa kita sebut dengan tulang sakrum. Selanjutnya kita masuk ke tulang anggota gerak atau biasa disebut dengan apendikular. Pertama ada tulang paha atau biasa disebut femur. Lalu ada tulang betis yang biasa disebut fibula. Dilanjutkan ada tulang kering atau tibia, dan ada pula pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas-ruas jari. Lalu naik ke tulang gerak bagian atas, ada tulang lengan atas yang biasa disebut humerus, dan lengan bawah yang terbagi menjadi tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil disebut dengan radius, tulang hasta kita sebut dengan ulna, serta tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Selanjutnya kita belajar mengenai sendi atau artrosis. Sendi adalah persambungan antar tulang-tulang. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati biasa disebut sinartrosis, sendi kaku adalah amfiartrosis, dan sendi gerak biasa disebut dengan diartrosis. Yang pertama akan kita bahas adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini adalah sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Terbagi lagi menjadi sindibrosis dan sinkondrosis. Kemudian ada juga sendi kaku yang biasa kita sebut amfiartrosis. Itu adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi gerakannya terbatas. Selanjutnya ada sendi gerak yang biasa disebut diartrosis. Sendi ini bisa bergerak bebas, terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Berikutnya kita akan membahas mengenai otot. Otot adalah alat gerak. Ya, video tadi ini adalah materi tentang sistem gerak. Jadi kalian sudah menonton, sudah mengamati video materi pada hari ini. Sebentar nanti kalau ibu bagi kelompok, kemudian bagi LKPD, di dalam LKPD itu sudah isi seperti dengan individu ini, ya. Peserta didik akan menjawab sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa? Jadi sebentar nanti ibu langsung bagi kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 5 peserta didik. Setelah bagi kelompok, baru ibu bagi LKPD-nya sekaligus kalian mengerjakan soal pertanyaan di dalam LKPD. Ya, sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing, atur meja, kursi sebanyak 5 sesuai dengan nama-nama kelompok. Silakan. 5 nanti dong. Bisa begini. Maju kemari begini. Ya. Mede terserah kemari kita kalau. Ya, di sana juga video. Jadi sesuai dengan kelompok
LKPD dan materi pada hari ini ya. Nah, jadi sebelum Ibu bagi, kalian mendengarkan dulu arahan dari Ibu. Carilah sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, ada ya lengkap. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya sebelum Ibu menjelaskan ya. Ya, silakan Anda lihat dalam LKPD dan mendengar penjelasan dari Ibu. Silakan buka LKPD-nya. Gambaran kerja siswa itu sudah? Ya, kita lihat. Carilah jawaban untuk pertanyaan di bawah ini sebagai proses pengumpulan data. Anda membuktikan hipotesis dan menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah kalian buat dan nonton video tadi. Bacalah materi di buku relevan atau materi yang sudah Ibu bagikan. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sudah? Sudah dilihat? Ya, di situ sudah ada KD-nya, indikatornya, tujuan pembelajaran dan petunjuk diskusi di halaman paling terakhir. Sudah? Silakan sebelum Anda mengerjakan, melihat dulu di dalam LKPD ada soal-soal dan diskusi. Setelah Anda mengerjakan, ya, sekarang Ibu akan bagi LKPD-nya ya. Ya, perhatikan LKPD yang Ibu sudah bagikan itu. Sebelum Anda mengerjakan, Ibu akan menerangkan kembali tentang LKPD. Carilah jawaban untuk pertanyaan di bawah ini sebagai proses pengumpulan data untuk membuktikan hipotesis dan menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah kalian buat. Baca materi kembali di buku relevan atau buku yang Ibu sudah bagikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar di bawah ini. Sudah? Ya. Setelah kalian mengerjakan soal di dalam kelompok itu, setelah itu Anda presentasi di depan kelas masing-masing kelompok. Bisa paham? Ya. Sesuai dengan materi yang pada hari ini dan soal-soal yang akan kalian diskusi. Sudah? Ya. Silakan Anda melihat dan amati LKPD yang Ibu telah bagikan. Jangan lupa tulis nama kelompok dan anggota kelompok. Ya. Tulis nama kelasnya, kemudian kelompok dan anggota kelompok. Kelompok berapa? Kelas 11 MIPA 3, anggota kelompoknya siapa-siapa? Bisa? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kalian mengerjakan soal yang berada di dalam LKPD itu. Silakan buka. Kelompok kerja sama ya. Tulis nama kelompok, kelas dan anggota kelompok. Waktu mengerjakan LKPD hanya 20 menit, itu sekalian dengan jadi waktu kerja LKPD adalah 20 menit. Sudah? Berapa menit itu? 20 menit. Anda mengerjakan. Silakan mengerjakan soal-soal yang tertera di dalam LKPD. Terima kasih.
Ibu boleh bisa pakai referensi dari lain begitu, contohnya kayak buku paket atau Google, bisa Ibu? Bisa, mau pakai Google bisa, selain dari buku yang relevan, internet juga bisa. Iya, terima kasih Bu. Udah, Ben. Anggota dalam bawah terdiri dari tulang paha, untuk femur, itu di sini tulang tempurung, lutut, atau patella, tulang kering, atau tulang Oh, jadi begini guys, sistem gerak itu dengar sistem gerak itu adalah suatu sistem ini secara terus pada kebetulan itu pipi tipis udah semua udah bisa telepon yang cek merah
tangani Satu. Mata sampai di rongga leher sampai ke ragi. Ini tulang dagi, tulang tengkorak, tulang pinggang. Ini tadi yang di itu sampai ke dalam beberapa ini yang tadi saya amati di dalam video itu. Tulang dagi ini sesuai dengan videonya tanda yang tadi kalian amati di video. Ini ini yang di bawah yang ini itu tulang bibir. Oke.
Jadi nanti moderator Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah siap? Presentasi. Sudah pilih teman-teman, ada yang moderator dan dia yang lebih materi. Jadi semua 4 kelompok sudah, dan ibu akan langsung pandu. Oke, karena sudah selesai kita diskusi, sekarang kita bakalan orang punya otot-otot dulu ya, jadi supaya tetap segar, ya. Oke, dengan apa-apa dari beri. Jadi semua berdiri, ikut ibu di depan. Tepuk tangan. bukan Berikut ibu arahan ini ya kak. Gimana? tuh. Mengikuti arahan ibu kita main tepuk tangan, oke? Ya berdiri semua. Mulai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Itu kembali. Oke, karena sudah peradangan, sekarang kita presentasi hasil diskusi pada hari ini ya. Jadi maju di depan sini, presentasi masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok presentasi di depan, semuanya maju di depan kelas. Oke, karena sudah selesai yang presentasi, ibu acak ya, ibu acak mulai dari kelompok yang sudah siap, oke? Ya. Jadi yang pertama itu adalah kelompok 2. Ya, kelompok 2 dipersilakan. Ya, perhatikan kelompok 2 yang sedang presentasi di depan. Semuanya perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Ya, sebelum kami memasuki materi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saskia Sulistiawati. Di sini saya sebagai moderator dan di sebelah saya Narul Irfanani. Dan saya Muhammad Rizkojin. Saya dari Bendera Berbat. Dan Oke, dari perkenalan kami langsung akan memasuki materi yang akan dibacakan oleh teman saya bernama Ilyas Kojio.
Oke, langsung saja di pertanyaan pertama. Manusia dapat melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain sebagainya. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia didukung oleh adanya sistem gerak. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia adalah susunan kerangka dan tubuh yang membuat manusia mampu bergerak sesuai keinginan. Nomor 2, sebutkan fungsi rangka pada tubuh manusia. 1. Memberi bentuk tubuh. 2. Meningkatkan tubuh. 3. Melindungi organ tubuh yang penting. 4. Tempat melekatnya otot. 5. Tempat pembentukan sel darah. Nah, di bagian ini nomor 3, lengkapi bagian tulang penyusunan rangka manusia. Di bawah ini lengkap dengan nama ilmiahnya. Rangka sel. Oke, di sini saya perlihatkan. Yang pertama, sini tulang ubun-ubun yang berwarna hijau. Yang kedua, tulang pelipis yang berwarna orange. Yang ketiga, tulang kepala belakang berwarna coklat. Yang keempat, tulang rahang bawah di sini. Yang kelima, tulang dahi di atas. Keenam, tulang baji di berwarna pink. Yang ketujuh, tulang air mata di dekat mata, tulang hidung, tulang pipi, dan terakhir tulang rahang atas. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara dan teman saya bernama Melki. Di sini ada bagian rangka-rangka tulang belakang. Yang pertama ada vertikal. Yang kedua ada rotarik. Yang ketiga ada lumbar. Yang keempat ada sacrum. Yang kelima ada cortex. Nah, setelah itu masuk di bagian tulang rusuk atau mutai. Yang pertama di sini ada bagian tulang dada ulu, yang kedua ada tulang dada badan, yang ketiga ada tulang taju pedang, yang keempat ada vertila kokasta, dan yang kelima ada dua ruas tulang rusuk melayang. Selanjutnya ada rangka apendikular. Yang bagian A ada tulang belikat, B tulang pergelangan tangan, C tulang telapak tangan, D tulang jari tangan, E tulang betis, bagian F ada tulang kering, G tulang telapak kaki, bagian H tulang selangkah, bagian I tulang lengan atas, bagian J tulang pengumpil, bagian K tulang hasta, yang I tulang paha, yang M tulang tempurung lutut, bagian N tulang pergelangan kaki, dan yang terakhir adalah tulang ruas jari kaki. Soal nomor 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nomor 4, lengkapilah nama bagian-bagian struktur tulang berikut. 1. Epifis. 2. Difisis. 3. Episis. 4. Tulang spons. 5. Sumsum tulang. 6. Perineum. 7. Articulatis. Oke, sudah selesai membaca materinya, dilanjutkan dengan moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat Saya akan kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari teman kami ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain. Apakah ada yang memberikan tanggapan kepada kelompok kami? Saya mau menanggapi dari kelompok 1. Untuk presentasi dari teman-teman kelompok 3, jawabannya sudah hampir mirip dengan jawaban dari hasil diskusi kelompok kami. Dan tulang-tulang yang dipaparkan juga berdasarkan gambar, semuanya betul dan teratur. Aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 1. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 1. Ya, kelompok 1, silakan. Awas balik saya. Main ke awas kamu. Iya ada kartu, kita mau kemana? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita berpindah ke kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi sistem gerak manusia. Sebelum kita menuju diskusi selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Riyadi. Nama saya Intan Dara. Nama saya Nafita Sari. Nama saya Jestoku. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang akan dibacakan oleh saudara Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema sistem gerak manusia. Sebelum menuju diskusi ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema sistem gerak manusia. Sebelum kita menuju diskusi ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Riyadi. Saya Intan Dara. Saya Nafita Sari. Saya Jestoku. Saya kembalikan untuk moderator untuk membaca materi. Untuk diskusi kali ini akan dimulai dengan tema pertama yang dibacakan oleh Petrus. Oke. Sistem gerak ke atas suatu sistem tubuh yang bekerja secara bersamaan dengan nilai pertemuan dua hingga menimbulkan suatu komposisi yang bergerak atau gerak. Saya lanjutkan kepada kita. Nomor 2, sebutkan fungsi rangka pada tubuh. Fungsi rangka terbagi atas 6. Yang pertama, untuk menegakkan badan, misalnya tulang belakang. Kedua, untuk memberi bentuk badan, misalnya tulang-tulang memberi bentuk wajah. 3, untuk melindungi organ tubuh dalam yang penting, misalnya tengkorak yang melindungi otak. 4, sebagai tempat melekatnya otot. 5, sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. 6, sebagai alat gerak pasif. Dilanjutkan oleh saudara Novi. Baik, di sini nomor 3, lengkapilah bagian-bagian tulang penyusun kerangka manusia di bawah ini dengan lengkap dengan nama ilmiahnya. Di sini ada yang berwarna hijau tulang ubun-ubun, yang warna coklat tulang pelipis, yang tulang tengkorak, warna merah tulang rahang bawah, warna kuning tulang dahi, warna pink tulang badi, warna hijau tulang air mata, warna biru tulang hidung, warna biru muda tulang rahang atas, dan warna ungu tulang lidah. Baik, saya kembalikan kepada Rangka apendikular. 1, tulang melingkar. 2, tulang pergelangan tangan. 3, tulang telapak tangan. 4, tulang jari tangan. 5, tulang kering. 6, tulang betis. 7, tulang telapak kaki. 8, tulang selangkah. 9, tulang lengan atas. 10, tulang tulang hasta. 11, tulang penguntil. 12, tulang paha. 13, tulang
tempurung lutut, 14 tulang pergelangan kaki, 15 tulang jari kaki. Baiklah, saya akan mengembalikan buku saudara ini. Pertanyaan nomor 4. Di sini disuruh lengkapilah nama-nama bagian dari struktur tulang berikut. Struktur tulang ini bagian pertama bernama epifilis. Bagian panjang ini bernama diafisis. Bagian yang di bawah epifisis. Yang ini tulang spons. Bagian rongga dalam tulang disebut rongga sumsum tulang. Bagian lapisan tulang di luar disebut periosteum. Dan yang terakhir artikulasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kami telah menulisnya dan kami mengatakan akhirnya kami mengetahui sistem gerak pada manusia dengan adanya pembelajaran hari ini yang bisa digunakan untuk kemudian harinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Jika tidak ada tanggapan dari kelompok lain, kami akhiri diskusi pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atur dulu kelompok 1. Lanjut kelompok 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum kami memulai materi, kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadil Samad, biasa dipanggil Haji. Saya Nusya Daudi, saya Lidiana Imamkan. Saya Muhammad Abdul Janur, saya kembali ke moderator. Sekian akan dibacakan oleh Nasir. Makasih atas kesempatannya. Langsung saja pada materinya. Pertanyaan pertama adalah manusia dapat melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain sebagainya. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia didukung oleh adanya sistem gerak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kedua, sebutkan fungsi rangka pada tubuh manusia. Fungsi rangka pada tubuh manusia terbagi ada 7. Pertama, alat gerak pasif. Kedua, memberikan bentuk tubuh, misalnya tulang-tulang tengkorak membentuk wajah. Ketiga, menahan dan menegakkan tubuh, misalnya tulang belakang. Keempat, tempat melekatnya otot. Kelima, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Keenam, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Ketujuh, tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Baik, saya akan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kelompok 3, lengkapi bagian-bagian tulang pengusung rangka manusia di bawah dilengkapi dengan nama ini. Di sini ada rangka aksia atau rangka tengkorak. Di bagian luar hijau ada tulang ubur-ubur, warna orange ada tulang kulitis, warna coklat ada tulang tengkorak. Bagian sini warna kuning adalah tulang babi, warna pink adalah tulang baji, warna hijau adalah tulang air mata, warna merah adalah tulang kapis, warna biru adalah tulang hidung, dan warna ungu adalah tulang putih.
bagian warna biru ada tulang rahang atas, dan bagian warna merah bawah ada tulang rahang bawah. Di sini ada tulang belakang atau vertebrae. Di sini ada 7 tulang ruas leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkau. Bagian bawah ada tulang ekor. Di sini ada tulang rusuk, 7 tulang rusuk sejati, 3 tulang rusuk palsu. Di sini ada tulang dada bulu, tulang dada badan, tulang dada tajuk pedang, tulang karatila dan atapila kosta. Dan di bawah sini ada 2 ruas tulang rusuk melayang. Di sini ada rangka apendikular, ada 1 tulang belikat, 2 tulang pergelangan, 3 tulang telapak tangan, 4 tulang jari tangan, 5 tulang kering, 6 tulang betis, 7 tulang telapak kaki, 8 tulang selangkah, 9 tulang lengan atas, 10 tulang aspal, 11 tulang pengumpil, 12 tulang paha, 13 tulang punggung lutut, 14 tulang pergelangan kaki, dan 15 tulang jari kaki. Saya akan melanjutkan dengan tema saya. Baik, saya akan melanjutkan soal berikut, itu soal nomor 4. Lengkapilah nama bagian-bagian dari struktur tulang berikut, yaitu epifisis, diafisis, epifisis, tulang spons, sumsum tulang, periosteo, artikulasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari diskusi kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman atau kelompok lain? Silakan. Ada tanggapan dari Satu. Ya, sudah presentasi dari kelompok keempat telah selesai. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang kedua kali. Berikut kelompok 3. Ya, sekarang urutan keempat dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 3. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini kami ingin memperkenalkan nama saya Hasrul Rube. Perkenalkan, nama saya Andrew Devianto, biasa panggil Levi. Nama saya Akira. Nama saya Darisma Buraci. Dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Levi. 1. Manusia dapat melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain sebagainya. Kemampuan melakukan gerak tubuh pada manusia didukung oleh adanya sistem gerak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia adalah susunan kerangka dan tubuh yang membuat manusia mampu bergerak sesuai keinginannya. 2. Disebutkan fungsi rangka pada tubuh manusia. 1. Memberi bentuk tubuh. 2. Menegakkan tubuh. 3. Melindungi organ tubuh yang penting. 4. Tempat melekatnya otot-otot. 5. Tempat pembentukan sel darah. 3. Melengkapi bagian-bagian tulang menyusun rangka manusia di bawah ini. Lengkap dengan namanya ilmiahnya. Rangka aksial.
Saya akan memperlihatkan di sini. 1. Tulang berbulu. 2. Tulang pelipis. 3. Tulang kepala belakang. 4. Tulang dahi berwarna di sini. Tulang baji berwarna pink. Tulang pelipis berwarna hijau. Tulang air mata berwarna kuning. Tulang hidung berwarna biru. Tulang pipi berwarna biru muda. Tulang rahang atas berwarna pink. Selanjutnya saya akan memberikan kepada saudari. Ini tulang belakang. Yang pertama ada 17 tulang leher, ada 12 tulang rambut, ada 18 tulang pinggang, ada 15 tulang bangkai, 14 tulang ekor. Yang kedua ada tulang dada ulu, tulang dada badan, tulang dada, kaju pedang, dan kostal, dan 2 ruas tulang rusuk melayang, 3 ruas tulang rusuk palsu, 7 ruas tulang rusuk sejati. Yang ketiga rangka artikular A. Tulang belikat. B. Tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang betis, tulang piring, tulang telapak kaki, tulang selangkah, tulang lengan atas, tulang kecil, tulang kosta, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang ruas jari kaki kanan. Dan nomor 4 epifisis, tulang spons, kunci kurang, vertibrum, artikulasi. Dan baca aja. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Tuh. Kesimpulannya adalah kami dapat mengetahui dan mengidentifikasi apa itu rangka dan macam-macam rangka sebagai suatu bagian dari sistem gerak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, saya akan menutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, berikan aplaus untuk kelompok. Ada yang mau bertanya tentang materi seputaran sistem? Oke, terima kasih sudah presentasi hasil diskusi kalian dari 4 kelompok pada hari ini dan ada yang mau berikan sanggahan atau pertanyaan tentang materi sistem gerak. Silakan Ibu buka 2 sesi pertanyaan untuk 4. Oke, terima kasih dari 4 kelompok telah menyelesaikan tugas presentasi di dalam kelas ini pada materi sistem gerak pada manusia. Sekarang Ibu akan kembali memberikan pertanyaan untuk yang belum memahami tentang materi sistem gerak. Ada? Ada Ibu, saya ingin bertanya. Iya. Oke, baik, ada pertanyaan saya. Oke, baik, pertanyaan saya, ada berapa jumlah tulang apendikular pada manusia? Ada 126 tulang, yaitu terdiri dari mulai tulang dahi sampai jari-jari kaki. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya bertanya, Bu. Ya, berdiri. Oke, baiklah, pertanyaan saya, ada berapa bentuk tulang yang terdapat pada manusia? Ada 5. Yang pertama, tulang dahi, tulang pipi, tulang pipa, tulang panjang, dan tulang pendek. Ada lagi? Ya. Oh, cukup ya. Terima kasih. Itulah 2 pertanyaan dari teman kalian yang mengenai materi pada pagi hari ini,
memberikan kesimpulan tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari sendi, tulang, dan otot. Ketiga bagian itu termasuk dalam sistem gerak. Sistem gerak itu dari 4 kelompok tadi yang sudah melakukan hasil diskusi, ada yang bisa berikan kesimpulan tentang materi pada hari ini? Saya Ibu, dari pembahasan 4 kelompok tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa jumlah tulang yang terdapat pada manusia berjumlah 206 tulang. Tulang tersebut terdiri mulai dari tulang tengkorak kepala sampai ujung jari kaki. Dan yang termasuk dalam sistem gerak manusia itu ada 3, ada tulang, otot, dan rangka. Ya, terima kasih. Sudah diberikan kesimpulan dari salah satu kelompok diskusi, yaitu kelompok 1. Dan sekarang lanjutkan kesimpulan dari Ibu. Sistem gerak pada manusia adalah sistem gerak pada manusia itu mulai dari sistem gerak adalah pada manusia itu terutama tangan, kaki, badan, bahu, kepala, itu yang disebut dengan sistem gerak. Di dalam sistem gerak adalah gerakan atas, bawah, samping, kiri, dan kanan. Di dalam sistem gerak itu ada sendi, tulang, dan otot. Ketiga utama itu dia termasuk di dalam sistem gerak pada manusia. Yang pertama, tulang tengkorak, tulang mata, tulang bagi, tulang hidung, sampai ke tulang jari-jari. Jadi orang manusia itu punya kekuatan itu bergerak. Tanpa ada tulang, tanpa ada otot, kita tidak bisa bergerak. Itulah kesimpulan dari Ibu tentang sistem gerak pada manusia. Berarti untuk masing-masing kelompok tolong mengumpul hasil diskusi kalian yang berikut dalam KPD itu. Masing-masing kelompok berdiri kemudian kumpul ke Ibu. Berjalan ke sana, aku langsung ambil. Oke, setelah kalian mengumpulkan hasil diskusi, sekarang Ibu akan mengkasih. Oke, terima kasih kalian sudah mengumpulkan hasil diskusi. Sekarang Ibu akan mengevaluasi tentang materi pada hari ini. Yang pertama, gimana? Saya tulis sudah. 1. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman materi yang baru saja didiskusikan, yaitu materi pada sistem gerak. Ini dikerjakan secara individu. Waktunya 5 menit ya. Waktunya hanya 5 menit. Silakan. Tuh. Tuh. Yang di soal itu ada 5 nomor ya. Di situ sudah termasuk dengan sebutan nama-nama tulang. Jadi setiap kelompok adalah mengerjakan soal 5 nomor sesuai dengan materi, dan hari ini video yang Anda tonton tadi
semuanya sama. Jadi soal 4 kelompok itu semuanya sama, berjumlah 5 soal. Kerja masing-masing. Tinggal 3 menit lagi. Waktu tinggal 3 menit. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, kumpul ke ibu sekarang. Masing-masing kelompok maju. Perorangan maju. Sudah semua? Tuh. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas pada hari ini di materi sistem gerak pada manusia. Nah, sekarang kalian rapikan meja kursi, buku-buku kalian disimpan di dalam tas yang rapi. Ya. Satu. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berakhir belajar mengajar pada materi hari ini, dan nanti pulang di rumah belajar lagi persiapan kita lanjutkan materi pada sistem gerak, yaitu pada materi otot. Berikut, Anda jaga kesehatan di rumah. Kerjakan tugas-tugasnya dari ibu, makan, banyak istirahat, karena minggu depan nanti kita akan lanjut materi sistem gerak, yaitu pada otot. Ya, bisa? Ya. Jaga kesehatan Anda karena kita masih ada lanjutan materi selanjutnya. Oke, sebelum pulang kita ini materi pada hari ini, Ibu panggil ketua kelas untuk memimpin baca doa. Sebelum kita ini materi pada hari ini, Ibu akan panggil ketua kelas untuk memimpin baca doa di depan. Pak ketua kelas, disilakan. Oke, duduk yang meja, duduk yang rapi. Kita berdoa sama-sama sebelum kita pulang. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Dengan dan ibu guru
sudah mungkin baca doa dan sekarang pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Doa ibu pulang di rumah dengan selamat sampai tujuan dengan selamat. Sampai ketemu di minggu depan materi selanjutnya. Bisa? Terima kasih. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila. Tuh. Ini tuh bagian tulang paha bukan? Iya, ini tuh tulang paha. Diagram bagian-bagian dari tulang panjang. Oh, tulang paha termasuk di tulang panjang. Oh, ini bentuk-bentuk tulang paha manusia.